Sebelum kita berdoa bersama, mari kita terlebih dahulu menenangkan hati dan datang ke hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya yang hidup dan penuh kuasa. Ibrani 10 ayat 23 berkata, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Saudara-saudari yang terkasih, apakah kamu menyadari bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah kenyataan? Tuhan tidak pernah berbohong. Apa yang Ia katakan pasti akan terjadi, dan apa yang Ia janjikan pasti akan digenapi. Namun seringkali, perkataan kita bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata, "Engkau adalah pemenang," tapi kita berkata, "Aku tidak mampu." Tuhan berkata, "Engkau telah diampuni," tapi kita berkata, "Aku tidak layak." Tuhan berkata, "Aku menyertaimu," tapi kita berkata, "Aku merasa sendirian." Kita bukan sengaja meragukan Tuhan, tetapi kita terlalu terbiasa menafsirkan realita berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan iman yang menyatakan kebenaran. Tapi hari ini, Tuhan ingin kita belajar satu pelajaran rohani yang penting, menyatakan janjinya dengan iman. Roma 4 ayat 20-21 menceritakan tentang iman Abraham, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Abraham tidak membiarkan keadaan menentukan imannya. Sebaliknya, karena ia percaya kepada kesetiaan Tuhan, ia terus menyatakan janjinya. Bahkan ketika kenyataan tampak bertentangan dengan janji itu, ia tetap memilih untuk menyatakan kebenaran dengan iman. Bukan karena ia sudah melihat, tetapi karena ia percaya. Maka ia berkata, lidah kita bukan hanya alat untuk mengekspresikan perasaan, tetapi merupakan kunci rohani. Amsal 18 ayat 21 berkata, "Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya." Dengan kata lain, apa yang sering kita katakan akan membentuk cara kita berpikir, dan apa yang kita pikirkan akan menentukan cara kita hidup. Ketika ucapan kita selaras dengan janji Tuhan, kita berjalan dalam jalur iman. Tetapi ketika mulut kita terus-menerus mengucapkan ketakutan, keraguan, dan rasa kasihan pada diri sendiri, kita tanpa sadar menghalangi aliran kasih karunia. Banyak orang berpikir bahwa menyatakan berarti berteriak atau bersemangat secara emosional. Padahal, pernyataan rohani bukan soal volume suara, melainkan keselarasan hati dengan kebenaran Tuhan. Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 23, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, "Mintalah kepada Tuhan agar gunung itu dipindahkan," tetapi berkatalah kepada gunung itu. Ini menunjukkan bahwa ada kalanya kita tidak hanya terus-menerus meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi justru harus menyatakan firman Tuhan dengan iman kepada masalah, tantangan, dan keadaan yang tampak tidak bergerak, sebab firman itu sendiri memiliki kuasa. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi masalah yang tampaknya tidak bisa berubah. Mungkin itu adalah relasi, penyakit, masalah keuangan, atau kelemahan yang sudah lama. Tapi kamu tidak harus hanya menunggu perubahan secara pasif. Kamu bisa mulai berbicara kepada keadaan itu dengan janji Tuhan. Kamu bisa berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Kamu bisa berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Kamu bisa berkata, "Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan segala penyakitku dan mengampuni segala dosaku."
Kamu bisa berkata, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika kamu mengucapkan firman ini dengan iman, meskipun emosimu belum merasakannya, rohmu sedang merespons Tuhan. Kamu sedang melatih pikiran dan lidahmu untuk selaras dengan kebenaran, dan membiarkan firman Tuhan menjadi nada utama dalam hidupmu. Kadang kita bertanya, aku sudah menyatakannya, mengapa belum terlihat hasilnya? Tapi Alkitab tidak pernah mendorong sikap sekali langsung berhasil, melainkan mendorong kita untuk tekun. Elia berdoa meminta hujan, bukan sekali langsung turun hujan. Ia mengutus hambanya sampai 7 kali untuk melihat ke langit, sampai akhirnya muncul awan sebesar telapak tangan. Itu bukan karena doanya kurang kuat, tetapi karena iman membutuhkan ketekunan. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Pernyataan iman adalah sesuatu yang terus-menerus. Kita terus menaruh firman Tuhan di mulut kita dan terus melawan kebohongan dengan kebenaran. Ini bukan sekadar sikap keras kepala, melainkan kepercayaan kepada Tuhan yang setia. Ketika kita menyatakan janji Tuhan dengan iman, bukan hanya keadaan bisa berubah, hati kita juga diperbarui. Setiap pernyataan adalah pengingat identitas rohani kita. Aku anak Tuhan. Aku memiliki firman-Nya. Aku bukan lagi orang yang tak berdaya. Aku punya penyertaan Tuhan. Saat kamu berkata di pagi hari, Tuhan, Engkau yang memelihara jalanku hari ini, rohmu akan mulai tenang. Saat kamu berkata sebelum tidur, Tuhan, damai sejahtera-Mu menyertaiku dalam tidur malam ini, kamu tidak akan lagi terganggu oleh ketakutan. Saat kamu berdiri di tengah badai kehidupan dan berkata, Tuhan, Engkau tetap berkuasa. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang terkasih, aku datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh hormat, dan aku mengucap syukur karena Engkau telah memberikan janji-Mu yang begitu berharga kepada setiap orang yang menjadi milik-Mu. Engkau bukan Tuhan yang diam, Engkau adalah Tuhan yang berbicara. Engkau berkata, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Engkau berkata, air harus terbelah. Maka Laut Merah pun terbuka bagi bangsa Israel. Engkau berkata, Lazarus, keluarlah. Maka orang mati pun dibangkitkan. Hari ini, aku juga mau menjadi seseorang yang mendengarkan suara-Mu, percaya pada firman-Mu, dan dengan berani menyatakan janji-janji-Mu. Tuhan, aku mengakui bahwa seringkali aku terlalu mudah dipengaruhi oleh keadaan, ditarik oleh perasaan, dan dipukul oleh kenyataan, sampai aku lupa apa yang telah Engkau katakan. Aku telah mendengarkan suara dunia, suara ketakutan, dan suara keraguan, tetapi melupakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran, sauh bagi hidupku, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Hari ini, aku memilih untuk tidak lagi diam. Aku tidak mau membiarkan kebohongan membangun benteng di dalam pikiranku. Aku tidak mau kekecewaan berakar di hatiku. Aku mau menggantikannya dengan firman-Mu. Aku mau membuka mulutku untuk menyatakan setiap janji-Mu. Karena aku percaya, jika Engkau telah mengatakannya, maka itu pasti akan terjadi. Tuhan, janji-Mu bukan ilusi untuk penghiburan, bukan sekadar slogan indah dunia, melainkan suplai nyata dari surga, dasar yang bisa aku andalkan dan pegang teguh. Engkau berkata bahwa Engkau adalah setia, dan hari ini aku pun mau meresponi kesetiaan-Mu dengan iman. Aku mau menyatakan, Engkau adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Aku mau menyatakan, hal-hal indah yang Engkau sediakan bagi orang yang mengasihi-Mu belum pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga. Aku mau menyatakan, meskipun tangisan ada di malam hari, sorak-sorai akan datang di pagi hari. Aku mau menyatakan, Engkau adalah penolongku yang selalu siap dalam kesesakan.
perisai hidupku, kemuliaanku, dan Tuhan yang membuat aku berani menegakkan kepala. Tuhan, aku mengakui bahwa kadang imanku sangat kecil. Engkau tahu pergumulanku, aku ingin percaya, tetapi seringkali mundur. Namun hari ini aku mohon, nyalakan kembali imanku melalui firman-Mu. Ajarlah aku untuk hidup bukan berdasarkan perasaan, melainkan berjalan dalam iman, bukan menilai kehadiran-Mu berdasarkan keadaan, tetapi memegang harapan berdasarkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah aku untuk merenungkan janji-Mu senantiasa, bukan hanya sesekali, tapi siang dan malam. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Aku mau menjadi orang yang berbahagia itu, bukan karena aku memiliki banyak hal, tetapi karena aku menggenggam firman-Mu. Aku juga mohon, Tuhan, tolong aku untuk tidak membuang iman yang kuakui saat menghadapi kesukaran, dan tidak kehilangan harapan yang kuucapkan saat masa penantian. Sekalipun tampaknya tidak ada perubahan, aku mau terus berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat. Engkau akan menyelesaikan perkara dalam hidupku. Sekalipun aku sudah berdoa dengan air mata berkali-kali, aku tetap mau berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, sebab Engkau tidak pernah keliru, dan Engkau tidak pernah salah memilih orang. Engkau tidak membalas berdasarkan penampilanku, tetapi memberkati sesuai kesetiaan-Mu. Janji-Mu bukan tergenapi karena aku sempurna, tetapi karena Engkau adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih. Tuhan, bangkitkanlah aku dengan Roh-Mu. Jangan biarkan aku hanya sesekali ingat apa yang Engkau katakan, tetapi biarlah setiap hari aku hidup dalam janji-Mu. Saat aku membaca firman-Mu, biarlah bukan hanya penghiburan yang kuterima, tetapi juga iman. Saat aku membuka mulut untuk berdoa, biarlah bukan hanya curahan hati, tapi deklarasi kebenaran. Dan saat aku bangun setiap pagi, biarlah bukan ketakutan yang menguasai, melainkan harapan yang berkata, Tuhan, hari ini Engkau berjalan bersamaku. Tuhan, aku tidak ingin lagi membiarkan lidahku mengucapkan ketakutan, keraguan, dan keluhan. Aku mau menjadi seseorang yang menyatakan firman-Mu dengan iman. Biarlah mulutku menjadi saluran kebenaran-Mu, lidahku menjadi mata air pujian, dan suaraku menjadi kesaksian di bumi dan di surga bahwa aku percaya kepadamu, aku mengandalkan-Mu, dan aku mau hidup dalam firman-Mu, sebab setiap perkataan yang Engkau ucapkan pasti digenapi, setiap janji yang Engkau keluarkan memiliki waktu, cara, dan hari penggenapannya. Jadi hari ini, aku berkata, Tuhan, aku percaya. Sekalipun imanku hanya sebesar biji sesawi, aku mau menggunakannya untuk menyatakan janji-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang menumbuhkan iman, Tuhan yang membangkitkan orang mati, dan yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Aku percaya bahwa saat aku menyatakan firman-Mu, aku tidak lagi dikendalikan oleh perasaanku. Aku percaya bahwa saat aku menyatakan janji-Mu, hidupku akan berjalan setapak demi setapak sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memberikan janji-janji-Mu, dan memberikan Roh Kudus yang menolongku untuk menyatakannya. Aku menyerahkan mulutku, hatiku, dan pikiranku ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidupku menjadi kesaksian dari janji-Mu yang digenapi, dan biarlah setiap pernyataan iman yang kuucapkan melepaskan pekerjaan-Mu di alam roh. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menang. Amin. Sahabat yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, silakan tuliskan "Amin" di kolom komentar sebagai respon imanmu. Kiranya setiap hari kamu hidup dalam terang janji Tuhan. Jika kamu memiliki pokok doa khusus, tuliskanlah dengan berani. Kami ingin menyatakan bersama,
berdoa bersama, dan percaya bersama denganmu. Kasih karunia dan kebenaran Tuhan Yesus menyertaimu senantiasa.